Bismillah ya guys ya. Guys, doain gua sumpah. Doain gua sumpah. Wah, gua udah masuk ya. Wah, ya, gua udah masuk ya. Ya, gua udah masuk. Oke, masuk. Yuk, selamat malam. Selamat malam, nawa-nawa. Yo, apa kabar? Yuk, hari ini tuh hari Selasa. Sekarang itu jam 10. Yuk, hari ini saya pengen ngobrol banyak, bukan sedikit ya. Ngobrol banyak, ya Allah, babi. Ngobrol banyak tentang seperti yang ada di judul lah. Motor masuk jalan tol itu loh. Apa-apaan itu? Motor, aduh. Motornya naik jalan tol. Motornya masuk jalan tol. Lah, ini loh. Saya jujur aja baru tahu videonya itu karena di Instagram ada, ya entah siapa itu, saya nggak tahu, masuk jalan tol ini bukan karena nggak sengaja, tapi karena disengaja. Mungkin saya omes. Jadi di video tersebut saya lihat orangnya ini masuk jalan tol itu dengan cara sengaja. Jadi dia nunggu sampai benar-benar sepi, terus langsung dia masuk jalan tol, dan dia kebut-kebutan di jalan tol. Setelah dia kebut-kebutan, terus dia keluar jalan tol. Dan yang bikin saya emes itu ketika dia ngeref bom di gerbang tol jalan keluar, di jalan tolnya itu. Jadi gimana ya? Ya kalau misalnya emang nggak sengaja, saya sendiri jujur saya pernah hampir masuk jalan tol sih. Hampir, bukan masuk tapi hampir. Jadi ceritanya itu waktu itu saya PSG di Gresik. Nah, ketika perjalanan pertama kali saya PSG di Gresik, jadi saya survei tempat dulu. Saya kerja di mana, terus cari kos dan lain-lain. Saya coba muter-muter. Dan waktu perjalanan saya ke Gresik itu, saya waktu itu nggak tahu jalan ya, nggak tahu arah. Jadi pas itu saya nekat, kalau nggak tahu tanya orang gitu. Zaman itu Android itu jarang banget yang punya. Zaman itu yang terkenal itu BlackBerry, jadi nggak bisa buat buka map. Oke, singkat cerita saya OTW dari Malang ke Surabaya sampai dengan selamat. Dan di Surabaya mau ke arah Gresiknya ini saya salah masuk tol di daerah Kenjeran kalau nggak salah. Pertama kali saya buat keluar kota ya, jadi saya nggak tahu, dan juga itu kota orang, saya nggak tahu. Saya masuk dan dibel-belin sama orang banyak itu, mobil-mobil ini ojo boleh iki jalan tol gitu. Oke, akhirnya saya puter balik lawan arus, dan untungnya itu belum sampai masuk, bener-bener masuk. Jadi saya puter balik lawan arus, dibukain jalan sama orang-orang yang ada di sana. Jadi ada satu mobil yang nyetop jalan, terus saya dipersilakan lewat. Itu saya udah deg-degan banget, dan untungnya nggak ada polisi gitu. Kalau ada, dicegat bowo kon. Dan sekali lagi saya itu masuk ke jalan tol itu benar-benar nggak sengaja. Jadi yo namanya juga orang nggak tahu ya. Oh, aku salah, oke putar balik gitu. Dan di beberapa tempat di YouTube itu banyak banget, ada yang emak-emak, ada yang bapak-bapak, ada
gitu. Itu menurut saya sih masih bisa ditoleransi. Tapi kalau video yang ada di Instagram yang saya lihat itu bener-bener mesin banget. Dia naik moge malam-malam ya, terus dia kayak cari-cari celah gitu, terus dia langsung masuk kebut-kebutan, terus waktu keluar di gerbang tolnya dia nge-ref bom. What the hell? Dan dia ngomong kata-kata yang menurut saya itu apa ya, kasar gitu loh. Umak iki kate dadi artis apa piye ngono lho. Jadi aku pengen ngebahasin kenapa sih motor itu nggak boleh masuk jalan tol, terutama di Indonesia ya. Menurut opini ini apa saja. Jadi ini menurut opini saya aja, bukan saya ini sok tahu atau apa. Ini menurut opini saya. Jadi gini, di Indonesia ini banyak banget orang yang nembak SIM. Yo, kita nggak munafik lah. Banyak sih orang-orang yang nembak SIM-nya itu, dan ada juga yang punya SIM tapi menurut saya kurang tahu aturan gitu loh. Kadang ada orang punya SIM, surat-surat lengkap, ini peralatan yang ada di motor lengkap, safety, tapi dia nyebrang main nyelonong aja, ya kan. Kadang juga kalau misalnya ada cabe-cabean atau terong-terongan yang masuk jalan tol, kalau misalnya emang jalan tol dibolehkan di Indonesia ya, bayangin aja motor yang pakai ban cacing jalan di jalan tol kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Di sana juga ada mobil-mobil yang kenceng-kenceng, itu apa gak mountain ngono. Apa gak kelempar itu motor-motor. Terus bayangin aja saya naik Astra Grand masuk di jalan tol, motornya uzur, gak bisa lari kenceng, masuk jalan tol ya, mungkin kecepatan seperti ini. Terus musuh-musuhnya itu ada truk, ya kan, ada mobil-mobil yang kencang-kencang, itu anginnya itu kerasa banget loh. Kalau di daerah seperti jalan tol gitu itu menurut saya sih nggak aman banget kalau orang Indonesia itu dilegalkan untuk masuk jalan tol gitu loh. Apalagi mak-mak yang ya tahu sendiri lah ya, mak-mak itu kayak gimana kalau nyetir, lampu sinnya kemana, dia beloknya kemana, tapi dia masuk jalan tol itu. Atau ada anak-anak kecil yang labil-labil gitu kan. Anak kecil labil-labil masuk jalan tol, ugal-ugalan, nggak pakai helm, waduh, celana pendek, wah. Ya apa ya, kalian nilai sendirilah, pantas nggak orang Indonesia itu masuk jalan tol gitu, atau mungkin moge masuk jalan tol. Kalau menurut saya sih, kalau emang mogenya itu up to 500 cc, 500 ke atas, itu mungkin masih mumpuni gitu loh masuk jalan tol. Tapi kalau masih kelas 250 ke bawah, atau katakanlah 500 cc ke bawah, itu kayaknya menurut saya belum mumpuni gitu. Jadi ya gimana ya, kita aja susah gitu loh buat taat peraturan di jalanan umum yang seperti ini, apalagi di jalanan tol gitu. Itu pasti sangat membahayakan menurut saya. Kalau emang di Indonesia ini benar-benar dilegalkan untuk masuk jalan tol, jadi bebas masuk keluar masuk jalan tol, itu menurut saya ya seenggaknya pertama CC harus di atas 500 cc, dan yang kedua para pengguna motor itu punya SIM yang berbeda gitu antara mobil sama moge. Nah itu, jadi ya walaupun sepeda motor itu sudah dilegalkan untuk masuk ke daerah jalan tol, tapi nggak sembarangan motor bisa masuk jalan tol gitu. Ya udah, bayangin aja kayak tadi yang cabe-cabean banyak ban cacing terus masuk jalan tol lari 100 km per jam, disalip truk atau mobil dari arah berlawanan. Iku rasanya kayak disurung tekan samping itu. Jadi
ya itu aja sih opini saya hari ini. Saya cuman wow, dek ini kok sopangar banget masuk jalan tol terus bler-bler kebut-kebutan ngomong kasar, weh antit. Nah ya udah sih, gitu aja vlog dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Boleh vlog. Thanks for watching. Kalau emang berguna video ini bisa kalian share. Alhamdulillah. Ya udah, kalau emang berguna video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian yang masih ngeyel kalau di Indonesia itu tuh jalan tol, masa di luar negeri tok nggak jalan tol. Kalian juga bisa komen kalau ada lebih kurangnya. Nip yo gak ngono kudu nih. Mlebu jalan tol ya mlebu ae gak apa-apa. Masih emak-emak kate sen kiri menggo kanan ya gak apa-apa kudu nip. Kon aja sok tau lah. Kalian mau jadi haters atau jadi apalah, terserah kalian. Jadi ya itu aja sih. Oke, thanks for watching. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Odip Malang Vlog.